Tidak boleh sampai ada masalah. Bab 406. Dia hampir membunuhmu. Kamu juga ingin membunuhnya. Bukankah sudah jelas? Eva sambil menahan rasa sakit di tubuhnya lanjut berkata. Jadi, kamu menahan aku buat apa? Aku kenapa harus menahanmu? Si penculik itu pun tertawa dengan sinis. Suara tawa itu dapat terdengar bergema di ruangan yang tertutup itu. Aku menculikmu, tentu saja karena aku ingin ada pembalasan. Kamu? Darah yang mengalir semakin banyak. Tubuhnya semakin lemah. Eva semakin tidak ada tenaga untuk melawan orang jahat ini. Tapi dia masih saja mengepalkan giginya mencoba untuk tetap terjaga. Bagaimanapun dia harus mencari cara untuk tetap bisa hidup. Di dunia ini ada banyak kejahatan, tapi juga terdapat banyak kebaikan. Orang baik di dunia ini masih sangat banyak. Di dunia yang indah ini, dia masih punya banyak hal yang belum tercapai. Maka dari itu, Eva harus bisa bertahan hidup. Namun, karena suhu di ruangan itu sangat panas, Eva sudah beberapa kali pingsan di sana. Cairan di tubuh serasa akan terkuras habis. Dan pada saat itu juga, irisan di tubuhnya sangat banyak. Darah tidak berhenti mengalir. Tidak lama lagi akan melewati batas yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Dia membuka mulutnya, mencoba untuk mengatakan sesuatu. Tetapi malahan mendengar suara penculik itu berkata, ingin tahu kenapa aku mencarimu untuk balas dendam? Bukankah itu karena dia adalah cucu dari kakek? Apakah ada alasan lain? Karena pada 28 Agustus 4 tahun lalu, dia membiarkan putriku mati. Dia melakukan operasi, membiarkan bayi yang baru lahir tidak memiliki ibu, membiarkan suami istri terpisah, membiarkan dia merasakan keputusasaan pada hidup. Di tiap kata diucapkan dengan sangat dalam. Karena ketidakmampuannya itu, karena dia tidak berguna, sehingga dia hanya bisa melihat anaknya diambil oleh monster itu. Dia berdehem lalu berkata, setelah lama, aku hidup seperti kecoak. Hidup hanya di kegelapan dan tidak berani hidup seperti dulu. Aku sangat ingin mendengar suara anakku. Bahkan keinginan yang sangat kecil itu, aku hanya bisa melalui cara telepon nomor salah untuk melakukannya. Sampai di sini, ekspresi wajah penculik itu kembali berubah dari wajah kesal menjadi wajah yang kejam, lalu berkata, jadi menurutmu kakekmu yang baik hati itu sudah cukup jahat belum? Menurut kamu, apa perlu aku gunakan cara yang sama kepada anak yang paling disayangnya ini? Penculik itu mengucapkan kata terakhir itu dengan makin pelan, lalu mulai mengayunkan tangannya. Dan pisau itu sekali lagi mengiris perut Eva. Di perut Eva pun bertambah lagi satu luka irisan. Satu irisan masih tidak cukup. Dia lalu mengiris 2 kali lagi. Dalam sekejap, di perut Eva dapat terlihat ada banyak luka irisan. Operasi sesar. Membiarkan bayi tidak memiliki sesosok ibu. Eva diam-diam mengulangi omongan dari si penculik. Cara si penculik mengatakan itu terdengar sangat familiar. Akan tetapi, Eva tidak terpikirkan mengapa itu terdengar sangat familiar. Di dalam kondisi yang normal, dia mungkin akan tahu mengapa itu terdengar familiar. Tapi di saat ini, dia sudah terpanggang di ruangan itu. Luka di tubuhnya juga sudah semakin parah. Sehingga dia tidak dapat berpikir dengan jernih. Kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati segampang ini. Aku sudah menyiapkan berbagai trik yang dulu digunakan oleh kakekmu. Dia mati terlalu cepat.
Aku tidak sempat menyiksanya. Jadi, kamu sekarang akan menggantikannya. Suara si penculik terdengar sangat keji dan menyeramkan. Tapi, Epa hanya merasa suaranya justru semakin kecil dan kecil. Epa masih memiliki sangat banyak pertanyaan yang belum dijawab. Tapi karena kondisi tubuh dia pun jatuh pingsan lagi. Epa telah jatuh pingsan untuk waktu yang lama. Tapi apa yang dikerjakan oleh Darwin sekarang, sedikit kemajuan pun tidak ada. Semua orang sadar bahwa Epa sudah diculik selama 2 hari. Setelah malam angin dan hujan, petunjuk yang ditinggalkan oleh si penculik pun sudah hilang. Orang lain hanya bisa mencari tanpa jejak. Di malam itu, topan besar akan datang. Angin di pusat kota Pasir Bumi telah mencapai tingkat ke-10. Tidak memungkinkan untuk beraktivitas di luar, sehingga hampir tidak ada kemajuan dalam proses pencarian Epa. Makin banyak waktu yang terbuang, Epa pun akan semakin dalam bahaya. Ini adalah hal yang semua orang tahu. Setelah diculik, si penculik tidak ada meminta uang tebusan. Jadi, ini bukanlah masalah uang, tetapi karena memang ingin membunuh Epa. Di saat itu, Darwin sudah berubah seperti bom yang berdetik. Tidak ada yang berani mendekatinya. Mereka ada 30.000 orang. Setelah mencari seharian dari tempat Epa hilang sampai ke sekitarnya, sedikit petunjuk pun tidak ada. Darwin terus memeriksa video CCTV, tapi sama seperti sebelumnya, satu petunjuk pun tidak ditemukan. Epa dipukul pingsan, lalu dimasukkan ke kantong sampah dan diseret ke tempat pembuangan sampah. Lalu orang yang memukul Epa itu membawa satu lagi kantong sampah hitam yang besar dari tempat pembuangan sampah, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sampai di sini, Darwin akhirnya menemukan sebuah petunjuk, yaitu kantong sampah hitam yang dipikul oleh si penculik. Jika ada seseorang di dalam kantong sampah itu, dia tidak mungkin seberani itu memikulnya pergi. Tentu saja dia membutuhkan truk sampah untuk membawanya pergi. Mungkin saja isi dari kantong sampah itu hanyalah kumpulan sampah. Dan mungkin dia melakukan ini untuk membingungkan orang-orang yang mencari Epa. Karena Darwin sangat khawatir dengan Epa, dan juga karena pemikiran sebagian besar orang yang kaku, mereka semua akhirnya berpikir kalau isi dari kantong sampah itu adalah Epa. Sekali lagi, mereka masuk ke dalam jebakan si penculik, sama seperti saat mereka mencari pembunuh dari Sandoro. Setelah berpikir sejauh itu, Darwin bergegas keluar dan berkata, "Semuanya, ikut aku pergi ke tempat pembuangan sampah." Dari video CCTV dapat terlihat jelas kalau Epa diseret masuk ke tempat pembuangan sampah. Tapi apakah dia keluar atau tidak diketahui. Di saat itu ada tentara yang melaporkan, "Komandan, isi dari ponsel Nona Epa telah kami salin. Dia tidak menghubungi siapapun sebelum maupun setelah dia hilang." Darwin tidak menanggapi ini, lalu bergegas pergi ke tempat pembuangan sampah. Kalau di kantong sampah yang mereka lihat di CCTV tadi isinya bukan Epa, berarti pasti ada petunjuk yang tertinggal di tempat pembuangan sampah. "Cari baik-baik, cari dengan teliti, pasti akan ketemu," kata Darwin dengan nada marah. "Baik, Komandan," kata anak buahnya dengan serempak. Topan nomor 9 datang semakin dekat dan dekat. Angin besar, hujan deras. Jangankan bekerja di luar, orang yang bekerja di dalam pun masih terhembus angin dan terhanyutkan air. Walaupun begitu, Darwin tetap gigih mencari di mana Epa berada. Tidak peduli Epa di mana, dia harus bisa menemukan Epa.
tidak boleh membiarkan apapun terjadi padanya.